Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Kain batik dapat dibuat berbagai macam bentuk, bisa jadi pakaian, selimut, sarung bantal, aksesoris, dan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa batik di Indonesia terbagi atas 3 jenis berdasarkan pengerjaannya, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik printing. Berdasarkan jenisnya, ini batik-batik yang terdiri dari ini adalah batik tulis. Kemudian ini adalah batik cap, di mana kalau cap ini komposisinya ini sama jaraknya. Kemudian ini adalah contoh dari batik printing, di mana batik printing ini depan belakangnya itu tidak sama. Jadi seperti tekstil. Kemudian yang berkembang akhir-akhir ini adalah batik kombinasi. Ini adalah kombinasi dari katun, cap, dan tulis. Tapi seringkali UKM mengakui bahwa ini adalah batik tulis. Dari 3 jenis produk tadi, berdasarkan jenisnya, batik yang dapat masuk kriteria SMESCO ada 2, yaitu batik cap dan batik tulis. Sementara batik printing belum bisa untuk masuk ke SMESCO. Persyaratan produk untuk masuk ke SMESCO ada unsur pemberdayaan manusia, bukan merupakan pemberdayaan dari mesin. Jadi dalam hal ini batik printing tidak masuk kategori tersebut. Beberapa negara sudah banyak mempunyai produk batik printing, sehingga batik yang tadinya merupakan ciri khas Indonesia sekarang diakui oleh negara-negara lainnya. Tadi sudah disebutkan bahwa yang masuk ke SMESCO kriterianya adalah batik cap dan batik tulis. Tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh UKM untuk mengajukan produknya ke SMESCO. Yang pertama itu adalah kualitas dari produk tersebut, yaitu penggunaan bahan. Penggunaan bahan ini misalnya seperti katun. Katun harus yang berkualitas. Minimal sekali adalah katun premis, seperti ini contohnya. Pemilihan bahan ini sangat penting karena memang untuk konsumen yang sudah membeli batik, jangan sampai nanti pada saat pencucian itu udah langsung rusak dan motifnya sudah tidak bagus lagi. Kemudian hal kedua adalah motifnya harus menarik. Yang ketiga, pewarnaan itu harus merata dan rapi. Hal ini penting diperhatikan baik untuk batik cap dan batik tulis. Yang keempat adalah finishingnya harus halus. Mungkin karena batik tulis, jangan sampai nanti ada yang keluar dari motif seperti ini. Ini adalah lilin atau malamnya yang keluar dari motif. Dan ini akan merusak penampilan batik sendiri dan konsumen biasanya protes untuk produk tersebut. Terakhir sekali yang harus diperhatikan adalah harga. Harga produk yang ditetapkan sama UKM haruslah harga grosir. Karena kita tidak hanya melakukan penjualan retail, tapi kita juga melakukan penjualan reseller ataupun dengan grosir. Demikianlah penjelasan kurasi produk di SMESCO khususnya untuk produk batik ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.